Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, dan kita masih membahas hadis-hadis yang berada di dalam bab sabar dari kitab Riyadhus Shalihin. Dan pembicaraan kita pada hari ini akan membahas beberapa hadis, diantaranya hadis Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, dan hadis Usamah bin Zaid. Kita lihat hadis Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, beliau berkata, ketika Nabi SAW sakitnya semakin parah, yakni hadis ini mengisahkan tentang hari-hari terakhir dari kehidupan Rasul kita. Hari-hari terakhir dari kehidupan Rasul kita. Sebagai suatu informasi bahwasanya hari-hari terakhir dari kehidupan Rasul kita, kisah-kisah yang terkait dengannya dikumpulkan dengan sangat baik sekali oleh Al-Imam At-Tirmizi dalam kitab beliau Syama'il Muhammadiyah. Imam At-Tirmizi mengumpulkan riwayat-riwayat, hadis-hadis yang menjelaskan tentang hari-hari kehidupan Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mulai dari beliau merasa ada sesuatu di tenggorokannya, sampai kemudian beliau dikuburkan. Maka hadis Anas bin Malik yang sedang kita baca ini adalah salah satu di antara hadis-hadis yang menjelaskan tentang hari-hari terakhirnya Nabi kita, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Anas bin Malik mengatakan, ketika Nabi SAW sakitnya semakin parah, maka beliau pun diliputi oleh kesusahan, yakni nampak sekali wajah beliau berubah dengan sebab merasakan beratnya sakaratul maut. Ini harus kita terangkan karena makna kesusahan di sini bukan dalam makna beliau susah, yakni tidak ingin berjumpa dengan Rabbnya. Karena makna susah bisa ditafsirkan, bisa dimaknai dengan beraneka ragam makna. Tetapi makna kesusahan, karbun, di dalam hadis ini maknanya adalah kesusahan yang nampak di wajahnya dengan sebab kesulitan, penderitaan menghadapi sakaratul maut. Bukan kesusahan karena mengetahui setelah itu beliau akan menghadap kepada Rabbnya. Karena orang beriman merupakan suatu kegembiraan atas mereka ketika berjumpa dengan Rabbnya. Adapun orang-orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka memang berusaha untuk tidak berjumpa dengan Rabbnya, kabur karena merasa takut akan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita jelaskan agar jangan sampai ada salah paham dari makna
wajah beliau tampak sekali kesusahan. Kesusahan dengan sebab menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut yang dialami oleh beliau secara khusus dan para nabi dan rasul secara umum itu beratnya melebihi berat dari sakaratul maut yang dialami oleh manusia secara umum. Kesulitan, musibah, bencana yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu kadarnya lebih besar daripada musibah, bencana, kesulitan, bahkan sakaratul maut yang dihadapi oleh selain mereka. Ini sebagaimana ucapan beliau sendiri dalam hadis riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan asyadul bala al-anbiya fa'amthal. Yang paling besar, yang paling sulit, yang paling berat menderita cobaan, ujian, musibah adalah para nabi dan rasul. Setelah itu yang semisalnya, setelah itu yang semisalnya. Hadis ini diterangkan sangat baik sekali oleh Imam Al-Khattabi bahwa semakin seseorang yakni taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka akan semakin besar cobaan dan ujian terhadap keimanan yang mereka pegang. Jadi cobaan dan ujian itu beraneka ragam. Ada cobaan dan ujian yakni berupa kefakiran, kemiskinan. Cobaan dan ujian berupa sakit. Cobaan dan ujian macam-macam bentuknya. Tetapi cobaan dan ujian yang dimaksud di dalam hadis tersebut, asyadul bala al-anbiya fa'amthal, adalah cobaan dan ujian berupa keimanan. Karena cobaan dan ujian berupa kefakiran bukan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala timpakan kepada kaum muslimin. Jangan kemudian sampai ada pemikiran bahwasanya sebagian orang-orang kafir yang miskin lebih baik kedudukannya daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu, betul? Jangan sampai kemudian ada salah paham terhadap sabda Rasulullah, ad-dunya sijjin mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya bagi orang mukmin. Nabi Sulaiman kaya. Dan maaf, betul, dunia ini adalah penjaranya bagi orang mukmin dan surganya bagi orang kafir. Lalu kenapa di sana ada orang kafir yang miskin? Maka ujian dan bala yang disebutkan di dalam hadis tersebut terkait dengan keimanan, keyakinan. Dikatakan di sana, faqalat Fatimatu radhiyallahu anha, maka berkata Fatimah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhoi beliau, dengan ucapan yang lirih, wa karba abatah, alangkah beratnya penderitaanmu wahai ayahanda. Ucapan Fatimah radhiyallahu anha ini bukan dalam makna yakni apa, jemaah rahimani wa rahimakumullah, meratap. Karena meratap sudah barang tentu diharamkan di dalam syariat kita. Ucapan Fatimah di sini bukan niyaha, akan tetapi semata-mata mengkhabarkan apa yang terjadi pada diri ayahanda beliau. Sudah barang tentu perkataan, alangkah beratnya penderitaan yang engkau alami wahai ayahanda, itu tidak sama dengan mengapa engkau menderita seperti ini wahai ayahanda. Ini dua perkataan yang berbeda.
alangkah beratnya penderitaan yang engkau alami wahai ayahanda. Itu pengkhabaran, menceritakan, mempersaksikan betapa beratnya penderitaan yang dihadapi oleh ayah beliau. Dan Fatimah tidak mengatakan mengapa engkau menderita seperti ini, atau dengan kalimat-kalimat yang semisal atau bahkan lebih buruk daripada itu. Kalau kalimat mengapa engkau menderita seperti ini, maka di sana ada unsur meratap, mempertanyakan keputusan, ketetapan, qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian seseorang mengatakan sesungguhnya saya sedang sakit, maka itu mengkhabarkan. Itu persis seperti perkataan sebagian nabi ketika mereka mengatakan sesungguhnya saya sakit. Tetapi mereka tidak mengatakan mengapa engkau menimpakan kepadaku sakit ya Allah. Jadi ini dua hal yang berbeda. Dan kita sebagai seorang muslim seharusnya kemudian memperhatikan apa yang keluar dari lisan kita. Apa kata Fatimah? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau. Beliau mengatakan betapa beratnya penderitaan yang engkau hadapi wahai ayahanda. Kemudian apa kata Rasulullah? Beliau mengatakan laisa ala abika karbun ba'da yaum. Sesungguhnya tidak ada atas ayahmu kesulitan setelah hari ini. Jadi jemaah rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita dua hal. Hal yang pertama, bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan para nabi dan rasul dalam keadaan sakaratul maut masih mampu mengucapkan kalimat yang benar. Dan sebagian manusia dalam keadaan sakit yang parah terkadang mengigau dan mengucapkan kalimat yang tidak benar, walaupun secara timbangan syariat dia dimaafkan. Misal apabila seseorang kemudian sakit parah, panas, ada mungkin kita menyaksikan atau mungkin terjadi pada diri kita ketika kemudian panas kita sudah sampai kepada tingkatan apa? 38, 39, 40 derajat Celcius. Terkadang lisan ini mengucapkan kalimat yang aneh-aneh, betul? Kalimat yang tidak pantas. Kalimat tersebut apabila diucapkan oleh orang yang memiliki keadaan seperti itu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimaafkan. Tetapi kalau dia tidak dalam keadaan sedang panas, mengucapkan kalimat tersebut secara sengaja, sadar atas apa yang dia ucapkan, ini sudah barang tentu merupakan dosa dari dosa-dosa lisan. Tetapi bahkan dalam keadaan sakaratul maut, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan seluruh para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa ta'ala jaga lisan mereka dari kemungkinan mengigau dan mampu mengucapkan kalimat yang benar. Ini faidah pertama. Faidah kedua, bagaimana kemudian beliau yakni Rasulullah mengkhabarkan laisa ala abika karbun ba'da yaum. Tidak ada setelah hari ini wahai anakku untuk ayahmu kesulitan. Ini mengkhabarkan kepada kita bahwasanya kesulitan dan penderitaan yang dihadapi oleh para nabi dan rasul itu terputus dengan sebab kematian mereka. Maka kaum mukminin yang mengikuti jejak para nabi dan rasul, kesulitan sebesar apapun yang menimpa mereka akan berhenti. Kapan berhentinya? Maksimal dengan sebab kematiannya.
Jadi kalau kemudian Anda mau bayangkan, jemaah rahimani wa rahimakumullah, usia hidup kita yang 70 tahun mungkin, rata-rata umat Muhammad ini usianya 70 tahun, 60 sampai 70. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, umur ummati baina sittin wa sab'in. Umur orang-orang Islam ini antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang lebih dari itu, ada. Wa qala mimma dzalik, yang lebih dari itu ada, tapi nggak banyak. Anggap sajalah seorang muslim ini menderita semenjak lahir sampai matinya 70 tahun. Menderita 70 tahun. Selama kemudian dia muslim, berusaha menjaga keimanannya dan mati di dalam keadaan Islam, maka kesulitan yang dia alami sepanjang usianya akan berhenti dengan sebab kematiannya. Dan setelah itu dia akan mendapatkan kebahagiaan yang abadi. Karena kata Rasul kita, laisa ala abika karbun ba'da yaum. Tidak ada atas ayahmu kesulitan lagi setelah hari ini. Bayangkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, seseorang yang mati dalam keadaan tidak beragama Islam, usianya 60-70 tahun. Bayangkan dia adalah orang yang semenjak lahir sampai matinya dalam keadaan senang, bergembira ria, banyak hartanya, tidak pernah bersedih. Walaupun ini mustahil. Siapa di antara orang sekaya apapun yang tidak pernah sedih? Andai kata kita angan-angankan ada orang yang seperti ini, kemudian dia mati pada usia sekitar 70 tahun, maka dengan sebab kematiannya, kata para ulama, maka akan mulailah penderitaannya yang tiada ujung. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, kematian bagi seorang mukmin adalah akhir penderitaannya, sedangkan bagi orang kafir adalah awal penderitaannya. Allahu Akbar. Ucapan yang azim dari Imam Ibnul Qayyim. Kematian bagi seorang mukmin adalah akhir dari penderitaannya, adapun bagi orang-orang kafir adalah awal dari penderitaannya. Maka kata Rasul, laisa ala abikal karbun ba'da yaum. Tidak ada setelah hari ini, wahai anakku, atas bapakmu kesulitan, kepayahan. Jadi ucapan Rasulullah ini selain mengkabarkan bahwasanya kematian merupakan titik terakhir kesulitan seorang mukmin, sekaligus juga hendak memberikan, yakni apa? Motivasi, kesabaran kepada Fatimah radhiyallahu anha. Maka dari sini bisa kita ambil suatu pelajaran bahwasanya orang yang dalam keadaan sakaratul maut, apabila dia masih mampu kemudian mengucapkan kalimat yang baik dan benar, maka sudah barang tentu dia seharusnya kemudian berwasiat sabar dan takwa atas orang-orang yang akan dia tinggalkan. Ini pelajaran bagi kita semua. Walaupun sudah barang tentu keadaan menjelang sakaratul maut itu terkadang dan sangat banyak tidak mampu dikuasai oleh seorang hamba. Amalah yang nanti akan berbicara pada saat-saat tersebut. Betul jemaah? Amalah yang nanti akan berbicara pada saat-saat tersebut. Makanya kalau kemudian apa sulitnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang wafat? Kan mudah kalimat itu kita hafal. Betul. Tetapi permasalahannya ketika menjelang sakaratul maut, betapa banyak manusia yang tidak sanggup untuk menguasai bahkan lidahnya. Maka kata para ulama, kemampuan mengucapkan kalimat la ilaha illallah menjelang sakaratul maut ini bukan karena dengan sebab fasihnya dia mengucapkan kalimat tersebut sepanjang hidupnya, tetapi kemudian dia hidup di atas apa? Kalau dia hidup di atas makna kalimat la ilaha illallah,
niscaya akan Allah Subhanahu wa taala mudahkan atas dia untuk mengucapkan kalimat tersebut menjelang kematiannya. Maka jemaah, kalau kemudian pada suatu saat kita sedang menghadapi sakaratul maut dan kita mampu mengucapkan kalimat yang hak, maka hendaklah yang keluar dari lisan kita adalah kalimat yang benar, wasiat takwa kepada orang-orang yang akan kita tinggalkan, dan setelah itu kita tutup dengan kalimat la ilaha illallah. Maka apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Tidak ada kesulitan untuk ayahmu setelah hari ini, wahai Fatimah. Maka falama mata qalat, maka setelah kemudian Rasulullah wafat, berkata Fatimah, ajaba rabbada'ahu ya abatah jannatul firdausi ma'wahu. Engkau telah memenuhi panggilan Rabbmu, wahai ayahku, dan surga Firdaus tempatmu. Ucapan Fatimah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai beliau, surga Firdaus tempatmu, ini menunjukkan kepada kita para nabi dan rasul apabila wafat maka telah menjadi suatu kepastian mereka akan masuk surga. Tidak ada yang meragukan perkara ini kecuali orang-orang zindik. Ada sebagian orang yang kemudian mengatakan para nabi dan rasul kalau wafat belum tentu masuk surga. Ini pemikiran zindik. Fatimah radhiyallahu anha, ahlul baitnya Rasulullah, anak beliau menegaskan, surga Firdaus tempatmu, wahai ayahku. Yakin, ijma. Anda jemaah harus berhati-hati terhadap pemikiran-pemikiran yang modelnya seperti ini, yang didengungkan, yang digendangkan oleh sebagian orang, yang mengatakan bahwasanya para nabi dan rasul kalau mati belum tentu masuk surga. Mereka al-maksum, mereka dijamin surga. Siapapun mereka dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, tempat mereka di surga. Tidak ada lagi keraguan. Ijma ulama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Adapun yang mengatakan belum tentu mereka masuk ke dalam surga, ini pemikiran yang aneh, nyeleneh, ganjil, zindik. Kalau kemudian muncul pertanyaan, kenapa ada orang-orang yang mengungkapkan kalimat tersebut, maka sebabnya beraneka ragam. Salah satu sebabnya adalah untuk melumpuhkan atau melemahkan semangat manusia, kaum muslimin secara khusus, mengikuti Nabi dan Rasul. Buat apa mengikuti seseorang yang belum terjamin masuk surga? Kira-kira begitu logikanya. Iya gak? Siapa yang jamin dia masuk surga? Belum ada yang menjamin dia masuk surga. Kalau dia belum terjamin masuk surga, ngapain ngikutin dia? Nah, kira-kira begitulah. Cuman kan sebagian orang tidak berkata selugas seperti saya, membungkus kebatilannya dengan permainan kata. Mau percaya kepada Fatimah radhiyallahu anha atau orang-orang yang mengucapkan kalimat seperti ini? Maaf kalau saya kepada Fatimah, ahlul baitnya Rasulullah, anak beliau, Sayyidah Ahlul Jannah, yakni penghulu wanita, penghuni surga. Di antaranya Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah mengatakan, surga Firdaus tempatmu, wahai ayahku. Surga Firdaus adalah surga yang paling nikmat. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam ketika kemudian memerintahkan dan meluruskan doa sebagian sahabat, ada sebagian sahabat yang berdoa dan didengar oleh Rasulullah doanya, ya, dengan berdoa, ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Di pinggirannya pun tidak mengapa. Ya Allah masukkanlah aku ke dalam surga. Di pinggirannya pun tidak mengapa.
Maka Rasul kemudian meluruskan sekaligus memerintahkan kepada sahabat-sahabat yang berdoa seperti ini agar memperbaiki doanya. Iza sa'alakal jannah fas'alal jannatal firdaus. Hei engkau, wahai sahabatku, apabila engkau meminta surga, jangan minta surga yang pinggir-pinggir, tapi minta surga firdaus. Faina a'lal jannah wa awsatuha. Karena surga firdaus itu yang paling tinggi, yang paling tengah, yang paling bagusnya. Maka surga bagi Rasulullah adalah surga firdaus. Ini sebagaimana yang diucapkan oleh Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah mengatakan, ya abatah jannatul firdaus ma'wahu. Wahai ayahku, surga firdaus tempat tinggalmu. Ila Jibril na'ahu. Kepada Jibril kami mengeluhkan keadaan kami. Apa makna kepada Jibril kami mengeluhkan keadaan kami? Karena jemaah rahimani wa rahimakumullah, sahabat-sahabat Rasulullah termaksud Fatimah itu sangat menikmati turunnya wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada para nabi dan rasul. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah maklum, ketika Rasulullah wafat, beberapa saat kemudian Abu Bakar dan Umar bersepakat untuk menziarahi Ummu Aiman. Ayo kita datang kepada seseorang yang pernah menjaga Rasulullah, Nabi kita. Siapa itu? Ummu Aiman. Maka datanglah dua orang sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar, menjumpai Ummu Aiman. Diketemui oleh mereka berdua, Ummu Aiman sedang menangis. Berkata Abu Bakar kepada Ummu Aiman, wahai bunda, mengapa engkau menangis? Bukankah apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada apa yang ada di sisi kita? Maksudnya, bukankah yang dijumpai oleh Rasulullah berupa ganjaran, pahala, kenikmatan di sisi Allah itu lebih baik daripada apa yang ada beliau jumpai di muka bumi ini? Ummu Aiman mengatakan, tidak diragukan lagi wahai Abu Bakar, tidak diragukan lagi. Aku menangis bukan dengan sebab itu. Aku menangis dengan sebab telah terputusnya wahyu yang dibawa oleh Jibril. Ini jemaah harus dipegang, bahwasanya setelah wafat para nabi dan rasul ditutup dengan wafatnya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, wahyu telah berhenti. Jadi kalau ada seseorang yang mengaku mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril, maka yang pertama, dia dusta. Yang kedua, jangan-jangan bukan malaikat Jibril, setan yang kemudian membisikkan ke telinganya, saya malaikat Jibril. Tidak ada lagi wahyu setelah wafatnya Rasulullah. Makanya Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, kepada Jibril kami mengeluhkan keadaan kami, yakni apa? Dengan sebab terputusnya wahyu, dengan wafatnya engkau wahai Rasulullah. Karena turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulnya lewat perantaraan malaikat Jibril adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat, menggembirakan hati mereka. Sampai-sampai kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Khadijah radhiyallahu anha pernah menangis. Khadijah pernah menangis. Jadi ini ketika Khadijah masih hidup. Kemudian Khadijah sibuk mempersiapkan makan siang untuk suaminya Rasulullah. Ini waktu masih di Mekah. Kemudian di sela-sela Khadijah mempersiapkan makan siang bagi Rasulnya, bagi suaminya Rasulullah, ternyata malaikat Jibril turun. Setelah Khadijah selesai mempersiapkan makan siang buat suaminya, keluarlah Khadijah dari dapur, menyaksikan bahwasanya apa ada perubahan yang amat sangat pada wajah Rasulullah. Karena turunnya Al-Quranul Karim, wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Di musim yang sangat dingin, yang hampir mustahil seseorang berkeringat,
keringat Rasulullah dalam riwayat Anas bin Malik dikeluarkan oleh Imam Bukhari sebesar biji jagung. Padahal musim sangat dingin, yang hampir mustahil seseorang berkeringat. Tetapi ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasul mengeluarkan keringat yang sebesar biji jagung. Besar-besar keringatnya. Maka Khadijah keluar, menyaksikan bahwasanya ada sesuatu yang terjadi pada diri suaminya Rasulullah. Khadijah wanita yang bijaksana, dan hendaklah hal ini juga dijadikan sebagai uswah bagi para wanita. Tidak langsung mengajak bicara suaminya apa yang terjadi, tetapi membiarkan peristiwa itu lewat terlebih dahulu, muncul ketenangan pada diri Rasulullah, baru Khadijah bertanya. Kadang-kadang sebagian istri tidak pandai kemudian memperhatikan keadaan suaminya. Suaminya baru pulang dari apa? Dari kerja, panas-panas, belum sempat buka baju, belum sempat buka sepatu, betul? Masih gerah, lagi cari minum, ditanya apa yang terjadi, atau bahkan melaporkan yang terjadi di rumah. Biarkan suami tenang terlebih dahulu, buatin kopi, betul? Siapin baju, siapin makan malam. Biarkan suami tenang dahulu. Setelah kemudian suaminya tenang, ya kira-kira waktu tenang bagi kita itu rata-rata maghrib isya ke atas ya. Baru kemudian cerita, oh si Buyung seperti ini keadaannya, si Fulan seperti ini, anak kita si ini. Suaminya baru pulang langsung diceritain aneh-aneh. Suaminya berpikir, aduh kenapa gua pulang ya? Mau beringkes lagi, mau kabur lagi suaminya. Aduh ya Allah, kenapa gua pulang? Yakni apa? Fatimah memperhatikan itu. Khadijah memperhatikan. Tapi Khadijah tidak langsung bertanya, apa yang terjadi pada dirimu? Tapi Khadijah biarkan peristiwa itu lewat terlebih dahulu. Maka setelah peristiwa itu lewat, Rasul mulai tenang. Khadijah baru kemudian memberanikan diri bertanya, apa yang terjadi wahai Rasulullah? Datang Jibril kepadaku. Walaupun itu sudah diketahui dan prasangka berat Khadijah, seperti itu kejadiannya. Kemudian Rasul menceritakan apa yang terjadi. Kemudian di penghujung hadis tersebut, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Jibril turun kepadaku menyampaikan wahyu dari Rabbku, dan sesungguhnya Jibril menyampaikan salam dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala kepadamu wahai Khadijah, bahwa sesungguhnya atas dirimu di surga kelak ada rumah yang indah, yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan serta tidak ada kesusahan. Khadijah diam. Kemudian Khadijah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah. Bukan Khadijah tidak percaya, tapi Khadijah hendak mendengarkan sekali lagi. Wahai Rasulullah, apakah betul Rabb Tabaraka wa Ta'ala telah menyampaikan salam kepadaku? Jadi perkara-perkara seperti ini kenikmatan yang luar biasa di sisi para sahabat. Bukan mereka nikmat melihat Rasulnya menderita dengan sebab turunnya wahyu, tetapi jarak mereka dengan Rabb Azza wa Jalla sangat dekat sekali. Hanya berselang Rasul, malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kemudian Rasul wafat, Jibril berhenti menyampaikan wahyu dari Rabbnya. Mulai kemudian ada jarak antara para sahabat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Jibril lah kami mengadukan keadaan kami, ya ayahku. Kemudian terjadi apa yang terjadi. Mulai kemudian Rasul, yakni apa? Dikebumikan. Kemudian para sahabat saling menunggu-nunggu. Para sahabat saling menunggu-nunggu. Hadis ini panjang sebenarnya. Para sahabat saling menunggu-nunggu. Siapa yang pertama kali melemparkan tanah di atas kubur Rasulullah? Kenapa mereka menunggu-nunggu ini? Karena saking cintanya mereka kepada Rasul, takzimnya mereka kepada Rasulullah. Sampai-sampai kemudian siapa namanya? Fatimah mengatakan, atapta anfusakum antakhsu ala Rasulillah at-turab.
Apakah ada di antara kalian yang tega menutupi wajah Rasulullah dengan tanah? Padahal memang harus ya. Padahal memang harus. Tapi para sahabat tidak ada yang berani melakukannya karena takzimnya mereka kepada Rasulullah. Maka lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, memang Abu Bakar layak menjadi khalifah. Setelah itu diikuti oleh Umar sebagai orang yang pertama kali kemudian mengambil tanah melemparkan di atas kubur Rasulnya. Hadis ini mengandung banyak sekali pelajaran. Di antara pelajarannya adalah para nabi dan rasul adalah orang yang mendapatkan cobaan yang terberat, cobaan di atas keimanan. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, dan cobaan mereka di dunia akan berhenti dengan sebab wafatnya mereka. Sebagaimana cobaan musibah yang diderita oleh seorang muslim seberat apapun, sebesar apapun, akan berhenti dengan sebab kematian mereka. Maka kalau ditanya sabarnya sampai kapan? Ya sampai mati. Setelah mati, apakah ada sabar? Tidak ada lagi. Setelah mati, apa yang dirasakan? Memetik buah dari kesabaran. Ucapan yang luar biasa dari Imam Ibnul Qayyim. Sabar tidak ada batasnya. Kalau mau dikatakan sabar ada batasnya, batasnya kapan? Sampai mati. Lalu setelah mati, apakah ada sabar? Tidak ada lagi. Lalu apa yang ada setelah kematian? Memetik buah keindahan dari sabar. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita diperbolehkan bersedih ketika ada seseorang yang wafat. Yang tidak boleh itu meratap. Kalau bersedih nggak masalah. Malah kemudian seseorang tidak dinilai sebagai orang yang waras apabila kemudian ada orang karib kerabatnya yang meninggal, bahkan dia tertawa terbahak-bahak. Ini bukan orang yang waras. Bapaknya meninggal, dia ketawa terbahak-bahak. Ya, akan menimbulkan kecurigaan. Minimal kecurigaan ini orang nggak waras. Dan atau kemudian dia memang mengharapkan kematian bapaknya dengan sebab warisan ataupun yang lain. Iya kan? Bapaknya meninggal, wah, ketawa dia. Ini bukan orang yang waras. Hah? Akan menimbulkan kecurigaan. Ini orang gila ini. Dan atau apa? Mungkin dia memang mengharapkan kematian dari bapak atau ibunya. Coba. Maka tidak mengapa kalau kemudian ada seseorang dari kalangan karib kerabat wafat, bersedih, tidak mengapa. Yang tidak boleh meratap. Bahkan ketika kemudian yakni apa? Anak beliau, anak Rasulullah wafat, Rasul menangis. Sampai dikatakan oleh sebagian sahabat, engkau menangis ya Rasulullah. Ini air mata rahmat. Ini air mata rahmat. Sesungguhnya mata mengalirkan air mata, hati bersedih, dan lisan tidak mengucapkan kecuali yang diridhoi oleh Rabbnya. Maka tidak mengapa kalau kemudian hati sedih dengan sebab wafatnya seseorang. Sebagaimana juga tidak mengapa mata menangis. Ya. Dan yang namanya laki-laki itu bukan berarti tidak pernah menangis. Siapa laki-laki yang paling gagah perkasa di muka bumi ini? Jawabannya sudah barang tentu Nabi kita. Antum tahu Umar bin Khattab yang setan menyingkir dari jalan yang dilalui oleh beliau ketika terjadi medan perang semisal perang Uhud? Apa yang dilakukan oleh Umar? Berlindung di balik Rasulullah. Bayangkan coba jemaah. Umar ini yang setan saja lari dari jalan yang ditempuh oleh Umar. Tapi ketika terjadi medan perang Badar, perang Uhud, begitu sengitnya, para sahabat bersembunyi di belakang Rasulullah. Bersembunyi ini yakni apa? Karena kebesaran, kemuliaan, keberanian Rasulullah. Jadi Rasul adalah sosok yang pemberani. Maka salah besar kalau dikatakan bahwasanya laki-laki kok nangis. Siapa bilang laki-laki nggak boleh nangis? Ada buku yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi yang berjudul Bahrud Dumu. Bahrud Dumu ini apa? Bahr itu apa? Lautan. Dumu itu tangisan. Ini menceritakan, kitab Bahrud Dumu ini menceritakan dari kalangan para nabi dan rasul, orang-orang soleh yang mereka menangis, menitikkan air mata dengan satu sebab atau yang lainnya. Nah, Anda baru bermasalah kalau nangis gara-gara nonton sinetron. Anda baru bermasalah kalau Anda nangis karena mendengarkan bacaan Al-Quranul Karim.
Anda nangis karena mengingat dosa dan maksiat yang Anda perbuat. Anda nangis karena mendengarkan nasihat, wasiat, wejangan, petunjuk yang disampaikan oleh para asatiza. Anda menangis karena mengingat perbuatan dosa dan maksiat yang pernah dilakukan. Anda menangis karena memperhatikan sirah Rasulnya. Itu nggak mengapa. Hah? Sebagaimana juga seseorang orang tua menangis karena kepergian anaknya. Kepergian ini bisa jadi berpisah atau bisa jadi wafat. Itu tidak mengapa. Itu terjadi pada kalangan para nabi dan rasul. Buku Bahrudumu ini bagus banget. Bagus sekali. Setahu saya sudah diterjemahkan, tapi saya lupa terjemahannya apa. Judulnya Bahrudumu, tulisan Imam Ibnul Jauzi. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan setelah kematian bagi seorang muslim adalah perkara yang lebih baik untuk mereka. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berulang kali di dalam beberapa kesempatan, beberapa ayat, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu, betul? Itu lebih baik lagi, lebih kekal. Ini ketika dinisbahkan, dibandingkan dengan dunia. Ketika akhirat lebih baik dan lebih kekal, maka dunia tidak baik dan fana. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita jemaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya jangan pernah menghayalkan seseorang yang beriman tidak menghadapi cobaan dan ujian. Kalau kemudian Anda menghayalkan seseorang yang beriman adalah orang yang tidak mendapatkan ujian dari Allah, maka ini tidak pernah terjadi. Bahkan Nabi dan Rasul, orang yang paling bagus keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mendapatkan cobaan dan ujian. Macam-macam cobaan dan ujiannya. Makanya saya berulang kali mengatakan kepada diri saya pribadi dan Anda semua, kalau kemudian kita berusaha menjadi orang baik dan setelah itu ada cobaan dan ujian, jangan mempertanyakan kebaikan yang sedang kita kerjakan. Kok saya masih susah ya, padahal saya sudah mengerjakan sholat? Ini salah jemaah. Ini pertanyaan kayak gini gak layak Anda tanyakan. Kok saya masih susah ya, padahal saya sholat? Kok saya susah ya, padahal saya telah hijrah? Kok saya susah ya, padahal saya telah berusaha menjadi orang yang baik? Ini pertanyaan yang salah, cacat logika, rusak. Karena orang yang baik, orang yang mengerjakan sholat, orang yang beriman dengan keimanan yang benar, maka ujian, cobaan, musibah akan semakin rapat dengan diri dia. Pertanyaannya jemaah, mengapa ujian dan cobaan, musibah itu semakin rapat kepada orang yang beriman? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki agar orang beriman ini terhapuskan dosanya dan menjumpai Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membawa dosa dan kesalahan. Jadi kalau ada ujian dan musibah menimpa kita dengan sebab keimanan kita, bawa biasa aja, jangan cemen, bawa biasa aja. Kadang-kadang itu orang gak sholat kok hidupnya senang. Saya sudah berusaha sholat rajin kok malah susah. Ini pertanyaan gak layak diucapkan seorang muslim. Tidak ada korelasinya antara rajin sholat dengan kesenangan dunia. Tidak ada korelasinya. Rajin sholat, benarnya sholat itu untuk menggapai kesenangan akhirat. Kalau kemudian dengan sebab Anda rajin sholat, bagus sholatnya, mendapatkan kesenangan dunia, itu nilai plus tambahan. Iya kan? Hah? Kalau Anda kemudian rajin sholat, rajin melakukan amal soleh, bersama dengan itu Anda mendapatkan kesenangan dunia, itu nilai plus, nilai tambah, nilai pokok dari amal soleh kita. Wal akhiratu khairu wa abqa. Itu jemaah rahimani wa rahimakumullah. Taib. Selesai nih. Masih ada 3 menit lagi. Ada yang mau ditanya? Maaf, saya nggak marah-marah ini, nggak marah-marah. Beginilah suara saya ya, nggak marah-marah saya. Ada yang mau ditanya jemaah? Ini saya dimarahin ini, suaranya kenceng melotot lagi ke saya. Hah? Oh iya.
Lagi pula saya ya gimana ya, orang Sumatera Utara ya, berusaha pelan-pelan juga tetap aja kenceng suara saya. Aduh, betul-betul ya. Ada yang mau ditanyakan jemaah rahimani wa rahimakumullah? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada saya dan Anda semua keimanan yang benar, kekuatan untuk menghadapi cobaan dan musibah, dan bersamaan dengan itu kita berusaha, yakni apa? Mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas keimanan dan sebagai seorang muslim. Allahumma amin. Kita tutup dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.